Halo, teman-teman. Selamat datang di channel kita. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke ujung timur Pulau Jawa, tepatnya ke Kabupaten Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini bukan cuma terkenal dengan cerita seramnya aja loh, tapi banyak hal-hal seru dan keren yang mungkin belum kamu tahu tentang kabupaten yang satu ini. Hari ini kita akan membahas 5 hal penting tentang Kabupaten Banyuwangi yang mungkin belum kamu ketahui. Siap-siap untuk dibuat kagum sama keindahan Banyuwangi. Dari wisata alam yang luar biasa sampai budaya yang unik, semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Siapa tahu next time kita bisa bahas tentang makanan enak di Banyuwangi. Atau malah bikin video horor di Alas Purwo. Hehe. Nah, yang pertama, kita bahas soal tempat wisatanya dulu ya. Banyuwangi, sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, menyimpan banyak sekali keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari pantai, taman nasional, hingga kawah gunung berapi yang eksotis. Banyuwangi ini punya banyak sekali keindahan alam yang bisa bikin kamu melongo. Serius deh, nggak bohong. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang luar biasa dan pengalaman yang tak terlupakan. Pertama, ada Pantai Pulau Merah. Pantai ini menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan. Pantai ini pasirnya putih bersih, airnya biru jernih, dan yang bikin unik, ada pulau kecil dengan tanah merah di dekat pantainya. Pulau kecil ini memberikan pemandangan yang sangat eksotis dan berbeda dari pantai-pantai lainnya. Kalau kamu suka surfing, wajib banget datang ke Pantai G-Land. Pantai ini dikenal sebagai surga bagi para peselancar. Ombaknya yang terkenal sampai ke luar negeri loh. Banyak peselancar dari berbagai belahan dunia datang ke sini untuk menaklukkan ombaknya. Katanya sih, ombaknya ini salah satu yang terbaik di dunia. Jadi, buat kamu yang suka tantangan, Pantai G-Land adalah tempat yang tepat. Bayangin, kamu lagi surfing terus tiba-tiba ada lumba-lumba lewat. Keren banget kan? Pengalaman ini pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan. Gak cuma pantai, Banyuwangi juga punya Taman Nasional Baluran. Tempat ini sering disebut sebagai Little Africa di Jawa. Tempatnya mirip kayak Afrika gitu deh. Ada padang rumput yang luas, banyak binatang liar kayak rusa, banteng, monyet, dan masih banyak lagi. Kamu bisa merasakan sensasi safari tanpa harus jauh-jauh ke Afrika. Ada padang rumput yang luas, banyak binatang liar kayak rusa, banteng, monyet, dan masih banyak lagi. Cocok banget buat kamu yang suka foto-foto bagus ala-ala di alam bebas. Jangan lupa bawa kamera terbaikmu. Cocok banget buat kamu yang suka foto-foto bagus ala-ala di alam bebas. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang sangat instagramable. Dan yang paling terkenal, tentu saja Kawah Ijen. Kawah ini menjadi salah satu daya tarik utama Banyuwangi. Gunung berapi yang terkenal dengan api birunya ini emang gak ada duanya. Fenomena alam yang langka ini hanya bisa kamu temukan di beberapa tempat di dunia. Bayangin, kamu naik gunung tengah malam, terus sampai di puncak disambut sama api biru yang cantik banget. Rasanya kayak lagi ada di planet lain. Pengalaman ini pasti akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam hidupmu. Rasanya kayak lagi ada di planet lain. Keindahan alam yang luar biasa ini membuat Kawah Ijen menjadi destinasi wajib bagi para pecinta alam. Gimana? Udah mulai kagum sama keindahan alam Banyuwangi? Setiap sudutnya menawarkan keindahan yang tak terlupakan. Tunggu dulu, masih ada banyak lagi yang mau kita bahas. Jadi, tetap ikuti perjalanan kita menjelajahi surga tersembunyi di ujung Jawa ini. Kamu pasti akan semakin jatuh cinta dengan keindahan Banyuwangi. Banyuwangi itu kaya banget sama budaya. Setiap sudutnya menyimpan cerita dan tradisi yang begitu memikat. Salah satu yang paling terkenal tentu saja tari gandrungnya. Tari ini bukan hanya sekedar tarian, tapi juga simbol dari semangat dan kebanggaan masyarakat Banyuwangi. Tarian tradisional ini dibawakan oleh penari wanita dengan kostum yang cantik dan gerakan yang gemulai. Setiap gerakan memiliki makna dan cerita tersendiri. Hat mencerminkan keindahan dan keanggunan budaya lokal. Biasanya, tari gandrung ini jadi bagian dari upacara adat atau penyambutan tamu penting. Ini adalah cara masyarakat Banyuwangi menunjukkan rasa hormat dan keramahan mereka. Nah, kalau kamu mau lihat kemeriahan gandrung secara langsung, datang aja ke Festival Gandrung Sewu. Festival ini adalah salah satu acara terbesar di Banyuwangi. Festival ini rutin diadakan setiap tahun dan menampilkan ribuan penari gandrung yang menari bersama di sepanjang Pantai Bung. Seru banget deh. Kamu bisa merasakan energi dan semangat yang luar biasa dari para penari.
Selain gandrung, Banyuwangi juga punya tradisi petik laut. Tradisi ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dijaga hingga kini. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur para nelayan kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah. Mereka percaya bahwa dengan melarung sesaji, mereka akan mendapatkan berkah dan perlindungan selama melaut. Biasanya, mereka akan berlayar ke tengah laut dan melarung sesaji sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah momen yang sangat sakral dan penuh makna bagi para nelayan. Kerennya lagi, Banyuwangi ini punya banyak suku dan etnis loh. Keberagaman ini membuat Banyuwangi semakin kaya akan budaya dan tradisi. Ada Jawa, Osing, Madura, Bali, dan masih banyak lagi. Setiap suku membawa warna dan keunikan tersendiri yang memperkaya budaya Banyuwangi. Nah, setiap suku punya tradisi dan budaya yang unik dan menarik untuk dipelajari. Dari upacara adat hingga kuliner khas, semuanya menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Jadi, kalau kamu ke Banyuwangi, jangan cuma foto-foto aja, tapi belajar juga tentang budayanya ya. Dengan begitu, kamu bisa lebih menghargai dan memahami kekayaan budaya yang dimiliki Banyuwangi. Bab 3, Banyuwangi terbang tinggi. Dulu mungkin banyak yang mikir Banyuwangi itu susah dijangkau. Tapi sekarang, jangan salah. Banyuwangi udah punya bandara internasional sendiri loh. Jadi buat kamu yang mau liburan ke Banyuwangi, gak perlu repot lagi. Tinggal pesan tiket pesawat, sampai deh. Adanya bandara ini tentu aja bikin Banyuwangi makin maju. Akses transportasi yang mudah bikin wisatawan makin gampang datang. Gak cuma itu, perekonomian di Banyuwangi juga ikutan maju. Keren kan? Selain bandara, infrastruktur di Banyuwangi juga terus diperbaiki. Jalan-jalan utama udah bagus dan mulus, pelabuhannya juga modern, dan fasilitas umum lainnya juga semakin lengkap. Jadi, buat kamu yang mau liburan ke Banyuwangi, gak perlu khawatir lagi deh soal kenyamanan dan keamanan. Oh iya, satu lagi yang gak boleh ketinggalan. Banyuwangi juga punya pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Jadi, buat kamu yang mau liburan ke Bali, bisa banget mampir dulu ke Banyuwangi. Bab 4, dari kopi hingga pesona laut. Siapa sih yang nggak kenal kopi Banyuwangi? Kopi ini sudah terkenal hingga mancanegara. Kopi dari sini terkenal enak dan aromanya khas banget. Setiap cangkir kopi Banyuwangi membawa cerita tentang tanah subur dan proses pengolahan yang teliti. Nah, selain kopi, Banyuwangi juga punya banyak potensi ekonomi lainnya loh. Dari sektor pertanian hingga pariwisata, semuanya berkembang pesat. Sektor pertanian di Banyuwangi ini maju banget. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur di sini, berkat iklim yang mendukung dan tanah yang subur. Selain kopi, Banyuwangi juga penghasil kakao, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Gak heran kalau Banyuwangi dijuluki sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Kontribusinya terhadap ketahanan pangan Indonesia sangat signifikan. Potensi lautnya juga gak kalah keren. Pantai-pantai di Banyuwangi menawarkan pemandangan yang memukau dan menjadi daya tarik wisata utama. Banyuwangi punya banyak pantai dan laut yang indah. Jadi gak heran kalau sektor perikanan di sini juga berkembang pesat. Nelayan-nelayan lokal memanfaatkan kekayaan laut dengan bijak. Ikan laut dari Banyuwangi terkenal segar dan berkualitas tinggi. Pasar ikan di sini selalu ramai dengan pembeli yang mencari hasil laut terbaik. Nah, yang lagi terkenal sekarang, Banyuwangi juga punya potensi di sektor ekonomi kreatif. Banyak ide-ide segar yang muncul dari anak-anak muda di sini. Banyak anak muda Banyuwangi yang kreatif dan inovatif. Mereka menciptakan produk-produk yang unik dan bernilai tinggi. Mereka bikin berbagai macam produk kreatif, mulai dari kerajinan tangan, fashion, sampai makanan. Produk-produk ini tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi juga merambah pasar internasional. Jadi Banyuwangi ini nggak cuma indah, tapi juga punya potensi ekonomi yang besar. Setiap sektor saling mendukung dan menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, sampai ekonomi kreatif, semuanya berkembang pesat. Keren banget kan? Banyuwangi benar-benar menunjukkan bagaimana potensi lokal bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bab 5, Banyuwangi cerdas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah Banyuwangi ini nggak mau ketinggalan zaman. Mereka terus berinovasi untuk memajukan daerahnya. Salah satunya dengan menerapkan program-program pendidikan dan kesehatan yang maju. Di bidang pendidikan,
Banyuwangi punya program Banyuwangi Cerdas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Banyuwangi. Program ini fokus pada peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan beasiswa bagi siswa berprestasi. Di bidang kesehatan, Banyuwangi punya program Banyuwangi Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Banyuwangi. Program ini fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan gizi masyarakat. Gak cuma itu, Banyuwangi juga punya kebijakan pariwisata yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Artinya, pengembangan pariwisata di Banyuwangi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Jadi Banyuwangi ini nggak cuma fokus pada pembangunan fisik aja, tapi juga pembangunan manusia dan kelestarian lingkungan. Keren banget kan? Nah, itu dia 5 fakta penting tentang Kabupaten Banyuwangi. Gimana? Keren banget kan? Banyuwangi ini paket lengkap deh, mulai dari wisata alam, budaya, sampai potensi ekonomi dan inovasinya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu untuk segera liburan ke Banyuwangi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapa tahu kita bisa bahas tentang makanan enak di Banyuwangi. Atau malah bikin video horor di Alas Purwo.